Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan waktu, usia, harta, kuota dan apa saja yang Allah berikan bisa menambah kebaikan untuk kita semua secara khusus dan kaum muslimin secara umum. Insyaallah kita membahas satu kitab ini, kitab Nizamul Islam. Cuma nanti ini pembahasannya tidak runut seperti kitab Ta'ammulat. Ya, kita mungkin kaji secara global-global aja. Tiap bab ini apa. Dan kalau ada mungkin pertanyaan atau hal-hal yang agak perlu pembahasan, ya kita bahas di poin-poin itu saja. Adapun nanti kajian secara detail bagaimana paragraf per paragraf, kata per kata, nah itu kajian offline saja para pemirsa sekalian yang punya keinginan mengkaji ini bisa ya mengkaji kepada siapa yang pernah mengkaji kitab ini. Kita sebelum mengenal kitab ini, kita kenali dulu penulisnya, yakni Asy-Syaikh Al-Qadhi Taqiyuddin An-Nabhani. Ini tentang mu'allif, ya, penyusun kitab ini beliaunya di situs Dzakirah Al-Azhar. Beliau digelari oleh Al-Azhar, ya situs itu, dengan Syekhul Mujahid. Beliau ini adalah cucu dari Syekh Yusuf bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Ini beliau kakeknya ya. Dan dari pihak bapak ini masih ya Syekh Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani. Dan dua-duanya ini, kakek dan cucu ini, sama-sama lulusan Al-Azhar. Sama-sama lulusan Al-Azhar. Nah ini dulu ada situs ini Dzakirah Al-Azhar Asy-Syarif. Jadi lulusan-lulusannya ada dimasukkan di situ, termasuk ulama-ulama besar pada masanya ya. Kemudian beliau sebagaimana dikatakan oleh Ustaz Faiz tadi, lahir di Ijzim, Haifa, daerah Palestina, ulama dari Palestina, tahun 1909. Jadi masih ada khilafah Islamiyah, yang terakhir di Turki masih ada. Dan kakek beliau itu adalah qadhi, ya, hakim pada kekhilafahan Turki Utsmani waktu itu. Kemudian beliau itu meninggal di Beirut ya, Desember. Jadi ini bulan-bulan wafatnya beliau, 45 tahun yang lalu. Tetapi kitabnya ini banyak dikaji oleh masyarakat, kaum muslimin, dan banyak menginspirasi mereka. Nah ini di daerah ini sekarang yang lagi konflik di sini, jalur Gaza. Ini Askelon, ini tempatnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ahli hadis. Ghaza ini tempatnya juga Imam itu pensyarah kitab Fathul Qorib ya. Kemudian beliau lahir di sini di Ijzim, daerah Haifa sini. Pendidikan beliau ya pertama dari ibu dan bapak beliau ya, yang merupakan pengajar ilmu-ilmu syariah di Kementerian Pendidikan Palestina waktu itu. Kemudian beliau atas dorongan nasihat dari kakeknya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, beliau diarahkan untuk kuliah di Al-Azhar, mendapat syahadah al-alamiyah. Ya, kalau sekarang ya ijazah level doktor di dalam jurusan ilmu syariah. Lebih lengkapnya bisa dibaca di tesisnya Muhammad Muhsin Radhi. Juga beberapa kitab seperti kitab Ahbabullah atau kitab-kitab yang lain yang menulis biografi beliau. Ini seperti juga kalau ini disertasi Dr. Turki Abdul Majid Salmani, di situ di halaman 59 beliau katakan, inna lil allamah al-qadhi asy-syekh Yusuf An-Nabhani atharon balighan fi takwini syakhsiyati hafidhihi. Bahwasanya al-allamah al-qadhi Syekh Yusuf An-Nabhani. Yusuf An-Nabhani ini ulama di Indonesia dikenal sebagai wali, dan ini gurunya dari Syekh Hasim Al-Asy'ari.
Pernah berguru ke Syekh Yusuf, ya, kakeknya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Beliau ini juga gurunya, ya, kakek sekaligus gurunya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, beliau ini, kakeknya ini punya pengaruh yang besar di dalam pembentukan kepribadian cucu beliau ini, yakni Syekh Taqiyuddin ini. Wa taujihihi al-wijhatad diniyah, dan mengarahkan cucunya ini ke arah agama. Fahuwa alladzi aqda'a walidahu bi darurati irsalihi ilal azhar. Beliaulah, yakni Syekh Yusuf inilah yang mendorong, ya, memberikan arahan kepada anaknya tentang pentingnya untuk mengirimkan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini ke Al-Azhar limuwasolati ta'limihi syar'i, untuk melanjutkan pendidikan tentang ilmu-ilmu syariah. Ini Al-Azhar masa lalu, ya. Dzalika indama iktashafa nubughuhu wa nabahatuhu min khilalil majalisi wal munadharatil fiqhiyah allati yaqiduhal jad. Yang demikian ini yakni dorongan dari Syekh Yusuf, kakeknya ini, untuk ini nih, cucu ini, nah, kirim ke Al-Azhar. Itu setelah sang kakek itu melihat kejeniusan cucunya, kecerdasan cucunya, ya, pada majelis-majelis dan diskusi-diskusi fikih yang dipegang oleh sang kakek. Ini belajar, lihat kakeknya ini kok cerdas ini anak ini. Kita juga mestinya begitu. Pelajaran bagi kita kalau kita punya anak, apalagi banyak, ya, ada yang pinter, cobalah diinvestasikan untuk umat, jadikan orang yang berjuang mengkaji Islam untuk demi Islam itu sendiri. Jangan kemudian pesantren pendidikan agama ini jadi tempat pelarian. Ini anak saya kok susah sekali diatur, pergaulannya begini, sudah masukkan madrasah aja. Madrasah dia dikatakan madrasah. Tapi dulu enggak begitu. Syekh Yusuf ini melihat ini orang unggulan, bagus ini. Sebelum usia 13 tahun sudah hafal Al-Quran, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Juga ilmu-ilmu yang lain. Artinya sudah mantap. Sehingga kita ini kalau mau begitu, memang anak ini ya kita upayakan. Sebelum misalnya mau kuliah di mana begitu untuk mengkaji ilmu-ilmu syar'i, ya disiapkan. Sebagaimana siapnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani disiapkan oleh kakek beliau. Kalau ndak itu kuliah ke Al-Azhar juga nggak karu-karuan. Banyak juga yang ya ndak bagus juga gitu. Tapi dibekali dasar-dasarnya, kepribadiannya diperbaiki, siapkan sehingga tinggal siap menerima ilmu pengetahuan. Jadi kalau punya anak bisa begitu. Meskipun ya keperluan umat ini bukan hanya ulama, tapi kalau ada yang cerdas mumpuni tadi ya cobalah. Jangan semuanya itu ke cari dunia aja. Jadi dokter bagus ya. Tapi coba lihat ini, mana yang jadi ulamanya ini, mestinya orang tua punya pikiran begitu. Nah, guru-guru beliau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini ada Syekh Ibrahim bin Mustafa, ada Syekh Yusuf bin Ismail, ya, Abul Mahasin, ya, ini kakek beliau sendiri, Syekh Yusuf An-Nabhani. Kemudian Syekh Muhammad Hildir Husain, ini Syekh Al-Azhar, ya. Kemudian Syekh Abdul Majid Salim Al-Bashri, Syekh Mustafa Abdul Razak, ya. Ini di Facebook itu ada Zakirah Al-Azhar Asy-Syarif. Ini banyak nama-nama Syekh itu. Gambar-gambarnya ada. Ya, Syekh Mustafa, Muhammad Mustafa Al-Maraghi, Syekh Muhammad Ahmadi Al-Zawahiri, dan seterusnya, ya, guru-guru Darul Ulum dan Al-Azhar Asy-Syarif. Ini beliau Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ini kadang kita lihat orang tidak punya adab, ya, dijelek-jelekkannya, seolah-olah bodoh betul Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Padahal yang menjelekkan ya tidak punya level kapabilitas jauh di bawah beliau itu. Nah, karya-karya beliau itu banyak tertuang di dalam kitab-kitab. Terutama ini karya beliau bukan seperti kakeknya memang, ya. Kalau kakeknya banyak kitabnya, cuma banyak tentang sholawat, tentang jami' karomatil aulia, tentang aktivitas-aktivitas ya, yang bagus, ya. Nah, cucunya ini melengkapinya dari sisi aspek membangkitkan umat Islam itu bagaimana. Sehingga karya-karya beliau itu kalau kita lihat, walaupun saya belum membaca semua, ya, belum mengkaji semua, tetapi
sebagian besar sudah kita baca, kita kaji. Yang beliau fokus dalam tulisan-tulisan beliau itu kadang diulang, kadang ini nih adalah dalam rangka bagaimana umat itu supaya bangkit. Jadi beliau menulis dalam rangka membangkitkan umatnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Problem-problem apa? Nah itu yang jadi kitab-kitab beliau. Ada kitab Nizamul Islam yang nanti insya Allah kita kaji walaupun tidak secara detil per paragraf. Kemudian ada At-Takatul Al-Hizbi, ini bicara tentang bagaimana berkelompok, ya, organisasi itu bagaimana, organisasi dakwah. Kemudian ada Mafahim, ada Nizam Iktisadi, sistem ekonomi. Kemudian ini sistem pergaulan dalam Islam. Jadi beliau berpikir Islam itu bangkit dengan Islam, sudah berpikir bahkan ditulis konsep pergaulannya begini, konsep ekonominya begini. Kalau ada perjuangannya itu seperti apa supaya itu muncul, supaya itu berjalan dalam jalan yang digariskan oleh Rasulullah. Itu beliau tulis. Kemudian Nizamul Hukam, sistem pemerintahannya bagaimana, ad-dustur, undang-undangnya gimana, muqaddimatnya, yakni dasar-dasar atau dalil-dalil yang itu muncul pasal untuk mengatur negara itu bagaimana. Ini beliau tulis. Kemudian Ad-Daulah Al-Islamiyah, negara Islam itu seperti apa. Kemudian As-Sakhsiyah Al-Islamiyah, kepribadian Islam. Ini 3 jilid, mulai bahasan akidah, model fikih sampai usulul fiqh. Ini di Sakhsiyah Islamiyah. Kemudian Mafahim Siyasiyah, memahami politik lokal maupun internasional. Kemudian Nadharat As-Siyasiyah, ya, pandangan politik. Nidahar, ya, kemudian Al-Khilafah, At-Tafkir, ya, tentang berpikir, ya, beliau tulis kitabnya. Al-Qurrasah, ya, kemudian Suratul Badihah, kecepatan berpikir itu bagaimana. Kemudian Nuqthah Al-Intilak, Dukhulul Mujtama, Inqadh Al-Filastin, membebaskan Palestina, beliau tulis. Kemudian Risalatul Arab, kemudian Tasalluh Misr, dan seterusnya ini, ya. Nah, karya-karya beliau ini juga meliputi ribuan selebaran yang sifatnya pemikiran, ya, tulisan-tulisan lepas yang nggak jadi kitab, politik dan ekonomi. Jadi beliau ingin mengejawantahkan Islam itu sebagai sistem kehidupan yang memang mengatur sisi-sisi kehidupan manusia, dan itu beliau tulis. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu karya-karya beliau. Dan keistimewaan beliau itu apa? Sebetulnya banyak, ya, di kitab-kitab itu secara pribadi tentang kecerdasannya, tentang bahkan sampai wafatnya beliau, jenazahnya misalnya ketika ada penggalian masih utuh. Nah, itu ada cerita-cerita begitu di berbagai literatur. Tetapi saya ingin tegaskan bahwasanya yang paling bagus, paling mesti jadi contoh itu adalah keistiqomahan, ya. Kalau sekedar jasad misalnya utuh digali itu ya sulitlah dicontoh. Apalagi di daerah sebagian Kalimantan ini ada yang untuk mengubur itu harus pakai peti dan ditenggelamkan. Nggak terbayang mungkin di sana, ya, karena air tempatnya, ada yang begitu. Tapi yang menunjukkan lebih bagusnya itu memang istiqomah, sebagaimana di kitab Mirqatul Mafatih, al-istiqomah khairum min alfi karomah. Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Kalau orang-orang alim yang betul mendalam ilmunya dapat karomah itu takut, ya, mintanya istiqomah. Nah, beliau wafat dalam perjuangan, masih tidak meninggalkan perjuangan sampai beliau wafat. Jabatan qadhi, jabatan ini beliau rela tinggalkan itu ketika harus memberikan loyalitas kepada sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum syariat, ya. Jabatan macam-macam itu, ya. Ini keistiqomahan beliau. Kemudian yang kedua, serius dan fokus. Artinya tidak beralih, ya. Ini melihat beliau tulis kitab pertama sampai kitab yang terakhir, dan tulisan-tulisan ini fokus kepada problem utama umat, fokus pada problem utama umat itu, dan semua hal itu diarahkan ibarat tenaga itu menuju ke satu titik tujuan. Kalau kita kadang enggak gitu, ada isu apa gitu kadang lain sudah lain, arah perjuangan itu lain. Bisa kita lihatlah begitu. Mudah-mudahan Allah kasih kita ini istiqomah ini, keseriusan, fokus, ya. Kemudian mengorbankan kesenangan duniawi untuk membangkitkan umat. Beliau ada salah satu rekannya itu mengunjungi beliau, pakai baju
ya, permisi ke kamar mandi, gantian, ya, tersalah itu membawa bajunya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, ternyata sudah agak rapuh dan itu beliau pakai. Beliau tinggal di tempat yang apartemen yang tinggi yang enggak ada liftnya, ya, turun naik, itu yang beliau lakukan. Tidak bergelimang harta, ya, kesulitan hidup dalam keadaan fakir. Sehingga kalau ada yang mengatakan oh itu didanai ini, itu fitnah. Kemudian ini bisa kita lihat keseriusan beliau ini diceritakan dalam memoirnya Ibnu Al-Baladah Al-Qadimah, ya, dalam kitab Ahbabullah, ya, fi sanah pada tahun 1958. Safartu ila Lubnan, aku melakukan perjalanan ke Libanon. Wajtama'tu bisyekh al-Jalil fi baitihi fi Beirut. Aku kemudian berkumpul dengan syekh yang mulia ini, yakni Syekh Taqiyuddin An-Nabhani di rumahnya di Beirut. Wa makastu fi dhiyafatihi salasa ayyamin bilayalihinna. Aku tinggal di tempat beliau itu 3 hari 3 malam. Namanya berkunjung bertamu itu ya adabnya 3 hari aja lah. Walafata nadhari wujuda salasa ajhizati radio, dan aku memperhatikan ada tiga pesawat radio. Jadi zaman itu yastami'u lahum fi anin wahid, yang Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu mendengarkan 3 siaran radio ini dalam satu waktu. Al-ula tudhi'u nashrata akhbar, yang pertama itu menyiarkan tentang berita-berita. Wasaniyah tudhi'u ta'liq as-siyasi, radio kedua ini menyiarkan tentang ta'liq siyasi, catatan-catatan atau berita-berita tentang politik. Tidak ada sandiwara radio, enggak. Ya, ini zaman radio dulu ya. Kita biasa beliau ini wafat tahun 1977. Saya itu ketika kecil itu tahun 1980-an itu masih memang radio yang jadi andalan. Kita bisa nyetel radio BBC London pakai itu SW, shortwave, ada SW, ada MW, ada apa satunya itu yang FM itu ya. Beliau 3 radio itu. Kemudian yang ketiga aku lupa kata beliau ini apa temanya. Wa bijani bi ajhizati radio majmu'atun minal awraq wa qalami hibr. Dan di samping radio tadi ada sekumpulan ya majalah, koran dan sebagainya dan alat tulis serta tinta. Jadi beliau denger radio 3 siaran, ada majalah, ada apa, beliau nulis. Fayak tubuh ma yuthiru intibahuhu minal akhbar. Beliau kemudian menulis apa-apa yang penting dari berita-berita yang beliau dengar itu. Wa yastamiru ala sima'i wal kitabah hatta sa'ati mutaakhirati minal lail. Beliau tetap melakukan yang demikian itu hingga ya menjelang akhir malam. Wa qalilum minal waqti kana yastarihu wa yanamu bih, dan beliau sedikit sekali istirahat dan tidur. Jadi ini menunjukkan apa? Beliau itu serius, tidak ada laptop atau apa untuk ngetik, enggak, nulis. Salah satu kitab Saksiyah Islamiyah itu yang tebal itu ditulis beliau 3 hari katanya. Kita pernah membaca begitu. Kita 3 bulan enggak selesai nulis begitu. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal-hal yang patut kita contoh, kita teladani. Ketika kita mengkaji kitab seseorang itu, lihat penulisnya, apa yang bisa kita teladani dari itu. Keseriusan, enggak main-main. Kita ini jangankan 3 radio ya, kadang 1 aja bisa enggak fokus. Ikut dengerin kajian, kadang pikiran kemana-mana. Ini beliau 3 itu bisa membagi. Kalau kita kan bisa lihat siaran ulang kan ya. Makanya enggak fokus kadang, nanti dilihat ulang. Kalau dulu siaran radio itu lewat ya sudah lewat. Makanya beliau sempatkan itu ketiga-tiganya di setel, didengerin, dicatat, dan itu punya kemampuan yang sulit ditiru. Kita bisa fokus pada 2 hal aja berat. Ketika kita fokus 1, kadang 1-nya hilang. Walaupun ada itu orang yang memang punya fokus 2 itu bisa. Saya pernah dengar ini ada teman itu, dia punya murid 2 tangan ini bisa nulis yang berbeda dalam satu waktu bergerak itu. Wah, itu kemampuannya ya Allah beri keistimewaan begitu. Nggak tahu apa ini kemampuan bisa dilatih apa enggak ya.
Walaupun begitu beliau itu tidak lepas dari berbagai tuduhan yang dikatakan ya tidak karu-karuan lah. Ini misalnya di situsnya salafi.org dinyatakan sesat ya, sesat. Karena apa? Karena akidahnya Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu adalah ya berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Sementara Asy'ari Maturidi ini dianggapnya sesat. Nah, di sisi lain itu yang ini misalnya di Wikipedia yang dulu ya, ini sudah diedit sepertinya. Memang ada ini akidahnya akidah Asy'ariyah. Kalau kita lihat sekarang lebih baru ini, lebih baru. Kenapa bisa begini ya? Orang menilai. Karena di satu kitab misalnya kitab At-Tafkir itu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memuji kalangan Asy'ariyah. Sehingga mungkin dari kalangan Salafi ini melihat begitu, wah ini Asy'ariyah. Ada kitab yang memang menjelekkan betul Asy'ariyah Maturidiyah. Kemudian sebaliknya ada kalangan yang kontra dengan Salafi ini menuduh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ini Mu'tazilah. Yaitu tuduhan-tuduhan terlalu dangkal ya, hanya melihat cuplikan sekilas. Nanti insya Allah kita bahas lebih detail bagaimana pandangan beliau terhadap akidah. Di kitab ini juga ada nanti. Karena apa bisa dituduh Mu'tazilah ya? Karena di dalam kitab Sahsyiah Islamiyah juga Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menyatakan bahwasanya Mu'tazilah itu juga mereka itu adalah kaum muslimin. Orang-orang mereka itu membela Islam. Jadi kalau disorot salah satu aja ini tuduhannya Mu'tazilah, kalau disorot yang satu ini tuduhannya Asy'ariyah. Seperti itu. Nah, ini cukup ada tulisan dari Syekh Mahmud Sa'id Mamdu, seorang ahli hadis di Mesir. Dalam kitab beliau Tasniful Asma bi Suyukhil Ijazati was Sama. Ya, Tasniful Asma ini. Kata beliau, wa ta'arrada ba'dun nas linaqdi samahatil 'allamah An-Nabhani. Dan sebagian orang itu mencoba untuk mengkritik Al-'Allamah An-Nabhani ya. Namun kata beliau yang mengkritiknya itu dengan pemikiran yang dangkal ini. Bifikrin sathi, lakin bifikrin sathi. Ngeritiknya dengan pemikiran dangkal. Tidak tahu kadang yang dikritik itu apa. La yaswilu ilal fikril mustanir lis Syekh An-Nabhani. Yang dia yang kritik itu tidak sampai kepada pemikiran cemerlangnya Syekh An-Nabhani. Wa ma'adzalika aqulu anis Syekh An-Nabhani rahimahullahu ta'ala. Dan dengan demikian aku katakan tentang Syekh An-Nabhani rahimahullahu ta'ala, huwa basyarun yukhti'u wa yusib. Beliau ini adalah manusia ya. Syekh Taqiyuddin ini manusia yang bisa keliru, bisa benar, tidak maksum. Syekh Al-Muzani ya, muridnya Imam Asy-Syafi'i saja ketika membaca Ar-Risalah kata beliau katakan 80 kali aku tuh membaca Ar-Risalah di depan Imam Asy-Syafi'i. Tidak sekalipun aku baca kecuali aku dapati adanya kekeliruan. Kami dapati ada kekeliruan yang kurang tepat dan sebagainya. Imam Asy-Syafi'i dengar itu tertawa aja beliau. Beliau kemudian katakan, Allah tidak ingin ada kitab yang sahih 100%, tidak ada salah titik komanya, kecuali kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu ya biasa, ada keliru biasa. Wa ma akhta'u fihi fahuwa maghmurun fi bihari hasanatihi. Nah, tinggal yang jadi masalah itu adalah kekeliruan beliau, yakni kekeliruan Syekh An-Nabhani itu ya tertutupi di dalam lautan kebaikannya. Jadi ya pasti ada kelirunya. Tapi tinggal mana yang banyak mana. Orang ahli nahwu misalnya baca satu kitab ya pasti ada kelirunya. Tapi biasanya kalau dicek mungkin apa enggak itu satu halaman, kalau salahnya cuma 5 kali itu masih dianggap terampil dia. Jadi enggak masalah begitu. Tapi kalau dicek pasti ada salahnya itu. Pasti ada. Jadi kata beliau itu, beliau manusia, bisa benar bisa salah. Kesalahan itu tenggelam dalam lautan kebaikan beliau. Ya, beliau benar-benar seorang alim, negarawan. Maka para pengkritik itu belum sampai pada kapasitas beliau tersebut. Syekh Mahmud Sa'id Mamduh ini masih hidup. Di akun Facebook beliau dulu itu ada yang pengkritik itu yang mau mencoba
mencela lagi, tapi mau meminjam lisan beliau agar mencela. Ternyata tidak dapat. Apa yang diharapkan itu tidak diberikan oleh Syekh Mahmud Said Mamduh. Akhirnya yang mengkritik Syekh Taqi ini juga mencela Syekh Mahmud Said Mamduh. Jadi tipe-tipe begitu ya banyak. Nah, pandangan beliau tentang akidah bagaimana?